Nah ini kan baru-baru ini kami ada ngundang Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Nah beliau mengatakan sudah melaporkan Jampitsus ke KPK ya, melaporkan Jampitsus ke KPK dalam kasus dugaan lelang PT Gunung Bara Utama. Yang katanya ini angka lelangnya itu jauh di bawah appraisal. Nah ini sebenarnya proses lelang di Kejaksaan Agung ini seperti apa ini? Kalau nggak salah kan di PPA ya? Ya. Nah, ini BPA. sekarang namanya BPA, dulunya PPA ya. Ya. Kira-kira Bapak bisa jelaskan ini lebih jelas nih proses lelang di BPA ini seperti apa? Ya, kalau dalam hal ini kan sifatnya teknis ya Pak Edi ya. Tapi yang saya ketahui tentu secara normatif dan secara regular ya, regulatorinya tidak ada kaitan langsung proses lelang kepada Jampitsus itu, mohon maaf. Nah, itu proses perencanaannya, koordinasinya, pelelangannya, penentuan nilainya, penentuan pemenangnya itu ada di unit yang sudah naik statusnya disebut sebagai Badan Pemulihan Aset. Dulu BPA, ya? Pusat Pemulihan Aset. Itu dulu Pusat Pemulihan Aset dipimpin oleh pejabat kejaksaan eselon 2. Sekarang sudah eselon 1. Justru karena strategisnya lembaga ini supaya tugas dan kewenangannya bisa lebih maksimal, maka Presiden menetapkan peraturan menaikkan eselonisasi dari PPA itu menjadi Badan Pemulihan Aset. Jadi di dalam aset dari sitaan rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan untuk dilakukan jaksa eksekutor, itu prosedur dan tahapannya sekarang ada di Badan Pemulihan Aset itu. Dari mulai perencanaannya, tadi saya katakan, dari kemudian koordinasi kepada kementerian sektoral di mana barang sita rampasan itu ada, sampai pada proses pelelangannya, koordinasi dengan unit-unit lelang, kemudian tahapan administratifnya, tahapan perdatanya, tahapan pemenangnya, itu penilaian juga appraisal independen ada juga kan? Harus dilakukan oleh pihak independen, itu ketentuan yang harus dipenuhi. Dan saya kira istilahnya kalau mau mendeteksi adanya hal yang tidak benar itu mudah saja. Appraisal kan ada pihak independen, pihak ketiga, bahkan itu ada pandangan-pandangan dalam menerima second opinion atau pandangan dari para appraisal penilaian itu. Mereka kan ada asosiasinya yang tidak bisa diintervensi, independen ya kan. Cuma saja tahapan pelaksanaan lelang itu kan juga ada ketentuan apabila misalnya tidak memenuhi atau nilainya terlalu tinggi. Karena ini kan barang sitaan, barang rampasan yang bisa saja penilaian dari appraisal itu ya tidak ada yang bisa memenuhi, maka dilakukan ulang itu. Oh, jadi kalau nggak salah appraisal pertama itu kan 3,4 triliun tuh. Ya. Nah, kenapa lelangnya menangnya 1,9 triliun? Ya, tentu dasarnya itu appraisal juga. Apabila dia menentukan nilainya itu terlalu tinggi, ada rumusnya yang secara profesional memberi peluang bagaimana cara menghitungnya. Nah, itu bisa ditanya tim penilai. Kalau nggak salah setelah waktu pertama 3,4 triliun itu dilelang berkali-kali nggak ada pemenangnya. Sehingga dinilai ulang. Dinilai ulang oleh appraisal independen kan. Baru dilelang kembali lagi. Dilelang kembali. Itu yang saya pahami berdasarkan ketentuan itu patokan dan pegangan kita. Dan itu ada di Badan Pemulihan Aset. Jampitsus itu punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Bagaimana proses pasca eksekusi untuk pemulihan asetnya, pengembalian kerugian negara itu supaya ada check and balances juga di dalam. Oh, jadi tidak Jampitsus satu tidak terlibat lagi di dalam urusan lelang. Jadi itu menurut saya dari aturan pedoman yang saya pahami itu agak loncat logikanya. Ya, harusnya pertama ya ditanya aja appraisal penilai itu kan, bagaimana jasa penilai itu menentukan. Kalau dianggap ada hal yang nggak perlu, laporkan kepada asosiasinya. Berarti kalau misalnya nilai salah, appraisalnya ini harus dijadikan sasaran pertama dulu. Ya. Kenapa kamu nilainya rendah gitu ya? Ya itu. Tapi kita harus hargai juga kan profesi ini, Pak profesi. ya. Mereka punya punya legasi yang kuat kan. Mana ada orang mau mempertaruhkan kredibilitas masa depannya, kan sudah sangat sulit itu. Karena kan asesmennya juga ketat ya. Ini diakui sebagai appraisal, tentu kriteria asesmennya, penilaiannya kan
bukan dilakukan oleh kejaksaan. Harus kredibel dan profesional. Harus kredibel dan dipercaya kan, sama dengan kantor akuntan publik. Sekali dia main-main dengan audit, rusak namanya nggak dipakai lagi. Jadi itu saya kira proses yang kita harus lihat secara utuh ya, agar kita bisa melihat kewajarannya ya. Dan di situ juga ada kan penilaian terhadap nilai pasarnya ya, kemudian nilainya itu sepenuhnya adalah kewenangan profesional dari lembaga yang memiliki kapasitas ya, seperti saya misalnya. Kalau ditanya penghitungan kerugian negara CFRE saya sudah ya, karena udah certified. Sudah certified, CRGP sudah kita itu ya. Nah, itu kan lembaga-lembaga yang secara profesional diakui oleh lembaga yang punya kredibilitas. Jadi apapun bentuk hitungan yang dia keluarkan, itu tentu ada hitungannya ya. Yang kadang kita kan kaum awam ini melihat, wah nilainya sekian, tapi nilai ekonomis kemudian ketika proses itu terjadi kan ada dinamikanya. Yang jelas keliru kalau ada markup, ada yang fiktif, ada yang mensreanya negatif untuk mendapatkan keuntungan, kan begitu. Nah, kenapa kita nggak boleh takut kalau memang firm itu, karena negara ini harus menerima apa yang menjadi haknya. Barang-barang sitaan rampasan yang dilelang itu harus dikembalikan ke negara untuk dilakukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi itu yang menurut saya ya sangat penting dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan eksekusi barang rampasan ini. Itulah makanya Pak Edi, Kejaksaan sangat mendukung dan mendorong agar dikeluarkan undang-undang perampasan aset. Yang sekarang kan, masih gantung udah lama sekali nih. Akibatnya muncul polemik perbedaan begini-begini, ini nilainya seperti itu kan. Nah, satu lagi yang masalah lelang di Gunung Barat Utama ini, menurut Ketua IPW bahwasanya PT yang menang lelang ini juga baru dibuat 3-4 bulan sebelum lelang. Ini kira-kira gimana? Kenapa begitu? Ya ini kan katakanlah fenomena yang dilihat oleh masyarakat. Tetapi lebih ke dalam, kan di situ ada legal auditnya, legal due diligence-nya, peraturannya. Apakah perusahaan itu kalau misalnya baru dibentuk punya pengalaman, punya kemampuan untuk mengelola, dan siapa yang mewadahinya, kan itu ada. Maksudnya kalau PT Bapak kalau PT yang baru dibentuk bukan berarti tidak ada pengalaman. Bukan berarti tidak boleh, tentu ada kan. Karena dia sudah berbadan hukum. Artinya maksudnya tadi belum tentu tidak pengalaman, karena yang di belakangnya yang membentuk itu adalah perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah berpengalaman. Ya sudah berpengalaman. Kan itu bentuk-bentuk yang dalam proses lelang itu di assessment Pak. Itulah namanya legal audit dan legal due diligence. Siapa pemiliknya, kemampuannya bagaimana, apakah dia punya record yang kurang baik. Itu semua ada. Itulah berkas lelang itu. Jadi kalaupun misalnya perusahaan ini baru 3 bulan, kita melihat awam. Karena kita nggak melihat, menelaah ke dalam isinya kan. Begitu, jadi kadang bacaan awam dengan fakta hukum yang ada itu bisa berbeda. Itulah sebabnya ada due process of law-nya kan. Melakukan fungsi-fungsi auditnya, melakukan legal due diligence-nya. Yang untuk berkaitan dengan keuangan negara itu kan sangat ketat. Itu juga ada proses yang dilakukan oleh tim lelang itu. Itu juga disertifikasi Pak Edi. Jadi kalau sebatas ada catatan kritis ya bolehlah, karena kita kan juga mengedepankan ada pengawalan atau partisipasi masyarakat. Tapi jangan kita menggiring itu opini kita jadi satu fakta kan. Karena kadang kalau itu kita kemas dalam bentuk seperti bukan sebatas informasi masukan pengawalan, nanti kita menjadi mengintervensi penegakan hukum. Kan penegakan hukum ini tidak boleh mendorong supaya terbukti kesalahan dan atau mengatakan supaya tidak terbukti. Kan harus fakta peristiwa dan fakta-fakta hukum yang real. Kan perbuatan kan. Nah, jadi seperti tadi, apakah nilainya? Oh ada. Semua itu sudah cukup rapi diatur regulatorinya. Sehingga kalau nanti misalnya kan BPK mengaudit, BPKP mengaudit. Itu kan ada unit-unit kita yang melakukan audit kan ketika misalnya itu akan diserahkan kepada negara. Penilaiannya, mekanismenya itu berjalan Pak. Tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang melanggar kan. Karena dalam setiap kementerian lembaga kita kan audit kepatuhan juga dipastikan, dokumen-dokumennya juga dijalankan. Jadi bagian dari sosial kritik saya kira itu
kewajiban kejaksaan lah melalui unit terkait memberikan penjelasan itu. Tetapi pengalaman saya, yang cerita pengalaman ini, dalam mekanisme yang saya tahu di internal kejaksaan begitu prosesnya. Sehingga agak sulit untuk menjustifikasi pernyataan itu kalau hanya dugaan kan. Coba dugaan bukan fakta hukum. Yang fakta hukum itu adalah peristiwa dokumen-dokumen yang ada dalam berkas yang berkaitan dengan itu. Itu Pak Edi. Ya, berarti masih menunggu lagi proses lebih lanjut nanti hasilnya seperti apa ya.